dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Tetapi jika kamu terkepung oleh musuh, maka sembelihlah haji yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum haji sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu dia bercukur, maka dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkurban. Apabila kamu dalam keadaan aman, maka barang siapa mengerjakan umroh sebelum haji, dia wajib menyembelih haji yang mudah didapat. Tetapi jika dia tidak mendapatkannya, maka dia wajib berpuasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari setelah kamu kembali. Itu seluruhnya 10 hari. Demikian itu bagi orang yang bukan penduduk Masjidil Haram. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras hukumannya. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa mawalah. Pak Gatot, Ustaz Tauhir, Bapak-bapak, Ibu, para tokoh, para asatidz yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya pada kita semua. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta istri, keluarga, dan sahabatnya. Hari ini kita akan mencoba menghadirkan suasana ma'rifah di dalam hati kita, yang kemudian harapan kita menjadi atmosfer, menjadi energi untuk Allah membukakan jalan agar yang belum menunaikan haji dimudahkan Allah, dilapangkan rezekinya. Ya, yang sudah menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan insyaallah diberangkatkan kembali oleh Allah ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya baru saja pulang haji. Ya, kemarin haji yang kemarin saya baru pulang. Ya. Dan banyak jemaah yang sakit.
panasnya sampai 47 derajat. Ya, 47 derajat panasnya. Banyak sekali jemaah yang sakit. Dan yang meninggal dari jemaah reguler cukup banyak. Ya, itu yang kasus Musdalifah. Ya, kasus Musdalifah yang tidak terekspos itu ketika mereka menunggu bis, akhirnya mereka desak-desakan karena sudah padat 6 jam berdiri. Itu yang cerita langsung jemaah reguler ke saya, jemaah Medan 6 jam berdiri, nggak bisa bergerak. Jadi maaf Ustaz, buang air di situ banyak di dalam keadaan berihram, buang air kecil nggak besar, aja besar ketika di Musdalifah. Itu peristiwa yang luar biasa, memilukan. Begitu mereka keluar dari Musdalifah, ada yang jalan begitu di pinggir jalan itu ada yang pingsan, ada yang meninggal. Kasus Musdalifah kemarin, ya. Makanya nih manajemen haji harus dievaluasi baik di dalam negara kita, terutama panitia pelaksanaan ibadah haji di Saudi Arabia. Dalam hal ini adalah pemerintahan Arab Saudi. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai manasikul hajj kita. Ibadah haji ini adalah ibadah yang utama di dalam Islam. Artinya masuk di dalam rukun Islam. Ya. Maka bagi orang yang mampu tapi kemudian tidak menunaikan ibadah haji, hati-hati bisa mati wafat dalam keadaan kafir. Yang banyak orang Islam bisa liburan ke luar negeri, bisa keliling Eropa, bisa ke Amerika, jauh sebelum waktu liburan tiba, bisa menentukan jadwal perjalanan, bisa memesan tiket, luar biasa persiapan. Tapi banyak di antara mereka yang tidak punya keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Padahal ibadah haji itu adalah hukumnya wajib. Maka jangan sampai orang-orang yang mampu, punya kemampuan, punya kelebihan rezeki, ya, kemudian dia wafat tidak dalam keadaan berhaji. Sama seperti wafat tidak dalam keadaan sholat, wafat tidak dalam keadaan berpuasa, tidak pernah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, wafat tidak pernah menunaikan ibadah zakat. Nah, sama rukun Islam. Berarti waspada bisa wafat dalam keadaan kafir kalau dia mampu. Nah, ibadah haji ini adalah ibadah yang memanusiakan manusia. Ya, saya tidak akan bicara teknis, ya, misalnya mandi dan lain-lain tidak. Ya, ibadah haji ini adalah ibadah yang memanusiakan manusia. Kenapa? Karena pada saat Bapak Ibu akan menunaikan ibadah haji, kalau kita bicaranya hajinya adalah haji tamattu. Haji itu ada 3. Yang pertama adalah haji tamattu. Yang kedua adalah haji ifrad. Yang ketiga adalah haji qiran. Umumnya orang Indonesia, jemaah Indonesia, hajinya adalah haji tamattu. Jadi kalau haji tamattu itu kita melaksanakan ibadah umroh baru menunaikan ibadah haji. Artinya datang dari Indonesia, ya, datang dari Indonesia. Kalau kita langsung ke kota suci Mekah, maka kita melaksanakan ibadah umroh dulu, kemudian masuk tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah kita menunaikan ibadah haji. Itu namanya haji tamattu dan harus membayar dam. Nah, ada haji yang kedua. Haji yang kedua itu datang dari Indonesia, melaksanakan ibadah haji dulu sampai selesai ritual ibadah haji,
baru melaksanakan ibadah umroh. Itu namanya haji ifrad. Yang ketiga ada haji qiran. Haji qiran pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji sekaligus berbarengan. Nah, kita fokus kepada haji tamattu. Nah, jadi ibadah haji tamattu itu Bapak Ibu ada melaksanakan ibadah umroh atau ibadah umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Kalau Bapak Ibu datang dari Indonesia, maka berihramlah dari Indonesia. Ya, ini niat langsung ibadah umroh. Berihramlah dari Indonesia. Begitu nanti di atas pesawat kira-kira 15 menit sebelum melewati mikot, biasanya petugas di pesawat, pilot di pesawat mengumumkan 15 menit lagi atau 15 menit dari sekarang kita akan memasuki mikot. Begitu pesawat di atas mikot, pilot akan mengatakan silakan Anda untuk mengambil niat untuk menunaikan ibadah umroh. Labbaik Allahumma umrah, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat umrah dan ihram dengannya lillahi ta'ala. Nah, sampai di Mekah, Bapak Ibu melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, kemudian tahallul, maka selesai ibadah umrah. Nah, itu ibadah umrah. Nah, itu akan saya jelaskan semua nanti terkait langsung dengan ibadah haji. Nah, begitu tanggal 8 Zulhijjah atau tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 8 atau tanggal 9 Zulhijjah, semua jemaah haji itu mengambil mikot. Ya, mengambil mikot dari tempat tinggal mereka. Mikot apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Tanggal 8 atau tanggal 9, ya, semua jemaah haji dari seluruh dunia itu menunaikan. Kalau dia tanggal 8 dia masuk ke Mina tarwiyah. Kalau dia keluar tanggal 9 maka dia langsung menuju Arafah. Tapi yang tanggal 8 berihram, yang tanggal 9 juga berihram, sama-sama niatnya labbaik Allahumma hajjan. Gitu ya. Jadi tanggal 8 walaupun dia menuju ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah, tetap niatnya labbaik Allahumma hajjan. Yang tanggal 9 menuju ke Arafah, dia juga niatnya labbaik Allahumma hajjan. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada mikot. Kalau mikot zamani itu Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Tapi ada mikot makani. Mikot makani itu kalau kita datang dari Madinah, maka mikot jemaah umroh dan haji itu adalah Bir Ali, Qarnul Manazil. Masih ingat ya? Kalau Bapak Ibu datang dari Madinah, maka mikot untuk jemaah umroh dan haji itu namanya Bir Ali atau Zulhulaifah. Ya, Bir Ali atau Zulhulaifah. Kalau kita datang dari atas pesawat, mikot kita ya Lamlam. Ya. Nah, karena Bapak Ibu tadi dari Indonesia sudah melaksanakan ibadah umroh, ya, maka ibadah haji kita, mikot kita itu adalah tempat tinggal kita. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, apa yang disebut dengan filosofi mikot itu apa? Filosofi mikot. Filosofi mikot itu adalah pada saat kita melepaskan pakaian ihram kita, ya, melepaskan pakaian ihram kita, maka sebetulnya, ketika kita melepaskan pakaian kita dan mengganti pakaian ihram, maka sebetulnya kita sedang melepaskan status-status sosial kita. Artinya apa? Pakaian kita ini melambangkan status sosial kita. Maka ada istilahnya baju branded, celana branded, jilbab sekarang ada jilbab branded.
Wah, kalau udah pakai jilbab si Sesa, cara makainya beda. Karena jilbab branded sekarang si Sesa misalnya. Ya. Kalau pakai baju merek kaos Giordano misalnya, cara duduknya beda. Ya, pakaian. Artinya barang-barang bermerek ini terhubung dengan kejiwaan kita. Akhirnya mempengaruhi perilaku kita, sifat kita. Nah, maka pada saat kita ingin memenuhi panggilan Allah, ketika kita katakan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, pada saat kita berada di miqat, maka kubur itu. Kenapa? Bahwa kita tidak datang sebagai seorang pengusaha. Kita tidak datang sebagai seorang kiai. Kita tidak datang sebagai seorang polisi. Kita tidak datang sebagai seorang tentara. Kita tidak datang sebagai seorang pejabat. Kita tidak datang sebagai seorang dokter. Kita tidak datang sebagai seorang artis. Tapi ingat, pada saat itu kita datang sebagai seorang hamba. Maka lepaskanlah pakaian itu, kuburlah di tempat mikot kita, kuburlah status sosial di tempat mikot kita, kenakan pakaian ihram yang melambangkan kehambaan kita di hadapan Allah. Maka pada saat itu semua kita sama di hadapan Allah. Itu filosofi dari pakaian ihram. Maka kalau ada seseorang yang mengenakan pakaian ihram tapi masih ada kesombongan, masih ada perasaan berbeda dari orang lain, aku hebat dari orang lain, aku lebih pintar dari orang lain, hati-hati. Kenapa? Karena sifat yang paling dibenci oleh Allah adalah sifat sombong. Pakaian ihram itu untuk mengikis sifat sombong di dalam diri kita. Makanya pakaian ihram itu melambangkan mati sebelum mati. Ketika kita pakai pakaian ihram melambangkan mati sebelum mati. Ketika kita pakai pakaian ihram melambangkan jati diri kehambaan kita yang sesungguhnya. Dan pada saat kita pulang menghadap Allah pun, pada saat Bapak Ibu menghadap Allah pun, Bapak Ibu tidak sebagai seorang dokter, tidak sebagai seorang pengusaha, tidak sebagai seorang pejabat, tidak sebagai seorang kiai. Pada saat kita pulang sebagai seorang hamba. Maka pada saat itu kita kubur status sosial kita, kita hadirkan kehambaan kita kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat Bapak Ibu mengatakan labbaik Allahumma hajjan, Bapak Ibu sudah merasakan getaran bahwa ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu untuk menunaikan ibadah haji. Itu biasanya jemaah haji itu saya kumpulkan jam 2 pagi. Jam 2 pagi di ruangan hall di apartemen atau di hotel. Kayak kemarin 2 bus, ya, yang kemarin 2 bus kumpul, ya, putih sudah semuanya jam 2 pagi. Dan setelah sholat sunnah ihram 2 rakaat sama-sama berniat Allahumma labbaik Allahumma hajjan atau nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, ini penting. Awal yang ini penting. Kenapa penting? Karena ini menentukan kualitas ibadah kita berikutnya. Bahwa kita adalah hamba di hadapan Allah. Hamba itu apa? Mengabdi. Hamba itu apa? Menguatkan tauhidnya kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang aku sembah kecuali hanya Allah, tidak ada tempat meminta kecuali hanya Allah, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya Allah. Tidak ada sebaik-baik tempat ibadah kecuali hanya Allah. Tidak ada tempat bersyukur kecuali hanya Allah. Tidak ada sebaik-baik tempat kembali kecuali hanya Allah. Baru masuk talbiyah. Talbiyah itu apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba sama-sama saya dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang ya Allah memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala puji nikmat karunia adalah milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Siapa yang datang? Polisi? Bukan. Siapa yang datang? Tentara? Bukan. Siapa yang datang? Dokter? Bukan. Siapa yang datang? Ulama, kiai? Bukan. Siapa yang datang? Pengusaha hebat? Bukan. Siapa yang datang? Menteri? Bukan. Tapi yang datang aku adalah hamba-Mu ya Allah. Itu dilambangkan dengan pakaian ihram. Maka sucikan pikiran kita sesucinya warna ihram kita. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita sebersih ihram kita. Maka pada saat Bapak Ibu sudah mengatakan labbaik Allahumma hajjan, maka jagalah diri kita dari apa? Dari ucapan-ucapan yang mengandung maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang mengandung maksiat, dari sikap-sikap yang merusak ihram kita. Jangan membunuh binatang buruan, jangan memetik pohon, jangan bergunjing, jangan menyakiti, jangan memfitnah. Jangan, bapak-bapak, jangan kau tutup kepalamu dengan topimu. Jangan kau tutup kakimu dengan sepatumu. Jangan kau kenakan ihrammu dengan parfummu. Karena pada saat itu kita datang sebagai seorang hamba. Maka talbiyah itu dahsyatnya luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam kalimat talbiyah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat, karunia, kekuasaan milik-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Itu adalah panggilan tauhid. Itu adalah panggilan tauhid. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuq wala jidala fil hajj. Haji itu pada bulan-bulan tertentu, maka barang siapa yang diwajibkan atasnya menunaikan ibadah haji tidak boleh rafas, tidak boleh berkata keji, berbuat keji, bersikap keji, wala fusuq, tidak boleh berbuat fasik, wala jidala fil hajj, tidak ada boleh berbantah-bantahan di dalam haji. Artinya apa? Kita jaga diri kita, kita lindungi diri kita kita pelihara diri kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ihram kita. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Kebaikan apa saja yang kau lakukan, Allah Maha mengetahui. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kamu sekalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka bergeraklah Bapak Ibu menuju ke Arafah. Ya, bergeraklah menuju ke Arafah dengan semangat ketauhidan. Di hadapan yang Maha Kaya,
kita fakirkan diri kita. Di hadapan yang maha besar kita kecilkan diri kita. Di hadapan yang maha tinggi, maha agung kita rendahkan diri kita. Di hadapan yang maha kuat kita lemahkan diri kita. Bahwa kita kecil di hadapan Allah. Kita lemah di hadapan Allah. Maka bergeraklah kita semua. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, semua berzikir, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertalbiyah, sampai pada saat di Arafah pun kita masih bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertalbiyah. Begitu sampai di Arafah jam 4 pagi, maka semua jemaah persiapan melaksanakan sholat subuh. Ya, selesai sholat subuh, berzikir, bertasbih, bertahmid, membaca Al-Quran, jamaah semua persiapan untuk sarapan. Selesai sarapan, melaksanakan sholat duha di Arafah. Selesai sholat duha, istirahat sampai jam 11 siang. Kenapa harus beristirahat? Karena akan masuk momennya ibadah Arafah, masuk momennya Arafah, wukuf di Arafah pada saat matahari tergelincir. Begitu jam 11 dibangunkan, jam 12 terdengarlah kumandang azan. Bapak Ibu bayangkan azan yang ditunggu pada saat itu oleh para hujjaj al-kiram adalah azannya di Arafah. Kenapa? Karena pada saat azan Arafah itulah pertanda masuknya waktu Arafah, pertanda masuknya waktu wukuf. Begitu terdengar suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk waktu Arafah. Mulai meneteskan air mata. Kenapa meneteskan air mata? Ya Allah, aku menanti ini 7 tahun ya Allah. Yang reguler ya Allah, aku menanti momen ini 15 tahun ya Allah. Kalimantan, Aceh, aku menanti momen ini 20 tahun ya Allah. Meneteskan air mata. Maka para khatib naiklah di atas mimbar-mimbar mereka. Saya naiklah di atas mimbar. Saya menyampaikan khutbah Arafah. Apa isi khutbah Arafah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafath wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ila al-umrah kaffarah lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Para hujjajul kiram, hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah bahwa sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Sampai hari ini subhanallah kita bersyukur kepada Allah. Betapa banyak nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau engkau menghitung nikmat-nikmatku, engkau tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Bersyukurlah kepada Allah. Pada tahun ini kita dipilih oleh Allah dari seluruh umat Islam di seluruh dunia. Kita yang dipilih oleh Allah memasuki Arafah pada tahun ini. Maka talbiyah kita adalah panggilan suci Allah untuk menyambut panggilan suci Allah. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat, karunia, kekuasaan adalah milik-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Hujjajul kiram, para jemaah haji yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dikumpulkan di Arafah, hari di mana ditunggu oleh semua hujjaj, hari di mana Allah membanggakan hamba-hambanya di hadapan para malaikatnya. Wahai para malaikatku, saksikan oleh kalian, hamba-hambaku datang menghampiriku dalam keadaan lelah, dalam keadaan berdebu. Hambaku datang memenuhi panggilanku di sini. Saksikan oleh kalian, aku ampuni dosa-dosa mereka, aku maafkan semua kesalahan mereka, aku ijabah doa-doa mereka. Hujjajul kiram, inilah hari yang kita tunggu-tunggu. Hari kita kembali kepada fitrah kemanusiaan kita. Hari kita kembali kepada jati diri kita. Hari Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan semua kesalahan kita. Hujjajul kiram, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan pernah mati kecuali dalam keadaan tunduk kepada Allah. Inilah hari yang kita bersyukur kepada Allah. Hari Allah menghimpun kita dengan kebaikan-kebaikan, dengan rahmat dan ridhonya. Hari kita kembali kepada jati diri kehambaan kita di hadapan Allah. Hujjajul kiram, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Jangan kamu bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Begitulah khatib berada di mimbarnya. Pesan ketakwaan, pesan meningkatkan ibadah, pesan kesolehan, pesan persaudaraan disampaikan oleh khatib kepada para jemaah haji pada saat itu. Bapak Ibu, selesai khutbah Arafah, maka muhasabah. Muhasabah dipimpin oleh para imam, para khatib. Ya, apa itu muhasabah? Ingat bahwa Arafah, ya, Arafah berasal daripada kata Arafah. Arafah. Arafah itu mengetahui. Arafah itu mengenal. Arafah itu memahami. Maka makna dari padang Arafah, ya, padang Arafah itu adalah padang mengenal diri. Maka man arafa nafsah faqad arafa rabbah,
faman arafa rabbah faqad arafa nafsah. Apa maksudnya? Yang mengenal dirinya pasti akan mengenal Tuhannya. Yang mengenal Tuhannya pasti akan mengenal dirinya. Kita mengenal diri kita dengan segala keterbatasan kita. Kita lahir ke dunia ini dalam keadaan telanjang. Kita pulang pada saat nanti menghadap Allah dalam keadaan telanjang. Maka pada saat kita pulang, sebaik-baik bekal kita menghadap Allah adalah takwa. Sebaik bekal kita menghadap Allah adalah amal soleh kita. Maka semua yang ada di Arafah, Bapak Ibu, harus mengenal dirinya. Siapa dirinya? Dari mana dia datang? Kemana dia akan pergi? Apa tujuan perjalanan hidupnya? Apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Untuk apa dia hidup? Mengenal diri. Kalau dia kenal dirinya bahwa dia diciptakan oleh Allah, diberikan kesempatan hidup oleh Allah, beraktivitas, berkarya sebagai ibadahnya untuk Allah, insya Allah di akhir hayatnya dia diwafatkan oleh Allah dalam keadaan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, masuk surga. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Maka ketika dia mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, Bapak Ibu, dia akan bertasbih kepada Allah. Subhanallah, maha suci Engkau di dalam sifatmu, di dalam zatmu, di dalam perbuatanmu ya Allah. Tidak sama makhluk denganmu ya Allah. Walhamdulillah, segala puji milikmu, segala nikmat karunia milikmu. Maka pujian-pujianmu adalah hak Engkau ya Allah. Wala ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada tempat bersandar kecuali hanya Engkau ya Allah. Tidak ada tempat meminta kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahu Akbar. Ketika kita besarkan Allah, kecilkan diri kita. Ketika kita agungkan Allah, kecilkan diri kita. Ketika kita kuatkan Allah, lemahkan diri kita. Posisikan diri kita al-fakir. Nah itu Bapak Ibu artinya ketika kita keluar dari Arafah nanti, itu kita sudah mengenal diri kita, siapa diri kita. Nah makanya kita akan menghadirkan suasana Arafah ya, di saat wukuf Arafah ya, di saat Bapak Ibu berada wukuf di Arafah. Yuk kita mulai ya, kita mulai nih, siap ya. Tutup matanya. Rendahkan diri kita, hati kita di hadapan Allah. Ikuti saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Sesungguhnya segala puji, nikmat, karunia adalah milik-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah.
Subhanallah, Maha suci Engkau. Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Engkau ya Allah. Allahu Akbar, Kau maha besar ya Allah. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu dengan dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengharapkan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah dengan segudang kesalahan kami ya Allah. Juga ingin memohon ampunan-Mu ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur Kau himpun kami di Arafah-Mu ya Allah. Di hari Engkau membanggakan kami di hadapan para malaikat-Mu ya Allah. Kami bersyukur ya Allah, Kau hadirkan kami di Arafah-Mu ya Allah. Kau janjikan kepada kami ampunan-Mu ya Allah. Hamba-hamba Allah, man arafa nafsa faqad arafa rabbah, faman arafa rabbah faqad arafa nafsa. Hamba-hamba Allah, kenalilah diri kita. Mari ingat perjalanan hidup kita. Mari ingat perjalanan hidup kita. Rasulullah SAW mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing dan orang yang sedang menyeberang. Inilah hari Arafah, kita merenungkan diri kita, bahwa kita hidup dalam dimensi ruang dan waktu yang sangat terbatas. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kita, jagalah 5 sebelum datang yang 5. Jaga mudamu sebelum datang masa tuamu. Syababaka qabla haramika. Jaga kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ginaka qabla fakrika. Jaga sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Wasihataka qabla syakomika. Jaga kesempatanmu sebelum datang masa sempitmu. Wa faragaka qabla syughlika. Wa hayataka qabla mautika. Jaga hidupmu sebelum datang masa matimu. Hamba-hamba Allah, tiada Tuhan yang kita sembah kecuali hanya Allah. Dialah obsesi tertinggi di dalam hidup kita. Dialah puncak harapan kita. Hamba-hamba Allah, tiada yang bisa kita sembah. Tidak ada yang bisa kita sembah, yang dapat kita sembah kecuali hanya Allah yang selalu menganugerahkan kebaikan, rahmat, kemuliaan buat kita semua. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada yang berhak kita sembah kecuali hanya Allah. La ilaha illallah, tidak ada tempat bersandar kecuali hanya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya Allah,
Ya Allah ya Hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Para hujjajul kiram, hamba-hamba Allah, sucikan Allah di dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Hamba-hamba Allah, dekatlah kepada Allah setiap waktu di dalam hidup kita. Hujjajul kiram, Allah mengingatkan kita, fadhkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun. Ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, jangan ingkar atas nikmat-nikmatku. Bapak Ibu, hadirkan suasana Arafah. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma ya Allah ya Ghani ya Hamid, ya Ghani ya Hamid, aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatika wa bi fadlika amman siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Sayangi kami, cintai kami ya Allah, kasihi kami ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Tunjukkan kami jalan yang benar ya Allah, jalan hamba-hamba yang kau ridhai, jalan hamba-hamba yang kau cintai, hamba-hamba yang bersyukur kepadamu di setiap tarikan nafas kami ya Allah, yang berzikir kepadamu di setiap detak jantung kami ya Allah. Jangan kau palingkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami.
Jadikan ya Allah, bimbing kami agar lisan ini selalu berzikir, mengingat-Mu ya Allah, menyebut nama-Mu ya Allah, hati ini mengingat-Mu ya Allah, pikiran ini selalu bertafakkur ya Allah, memikirkan tentang kebesaran-Mu ya Allah, sehingga kami menemukan jawaban Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang Kau ciptakan di muka bumi dengan sia-sia. Selamatkan kami dari siksa neraka ya Allah di hari yang mulia ini. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Kau panggil kami menunaikan ibadah haji ya Allah. Agar Kau panggil kami ya Allah menunaikan ibadah haji ya Allah. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, jangan Kau bebankan kami dengan beban yang tidak sanggup kami memikulnya. Jangan Kau bebankan kami ya Allah karena salah dan dosa kami. Maafkan kami, ampuni dosa kami. Ya Allah, genggam hati anak cucu keturunan kami agar menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepadamu dan kepada kami, agar anak menjadi anak-anak yang menenangkan jiwa batin kami ya Allah. Jangan ada anak cucu keturunan kami yang menjadi kafir, yang menjadi murtad, yang menjadi fasik, yang menjadi munafik ya Allah. Genggam hati mereka agar mereka menjadi anak-anak yang soleh ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa menghadirkan Arafah, doa terbaik apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Andaikan kita mampu menghadirkan Arafah, doa terbaik apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Coba siapa? Ayo. Ini ya. Coba kan masing-masing bawa HP kan? Bawa handphone, tulis. Ya Allah, tulis. Yang bawa HP. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu dan aku bahagia. Aku bersyukur kepadamu dan aku bahagia jika Engkau hadirkan aku di Arafah-Mu. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu dan aku bahagia jika Engkau hadirkan aku di Arafah-Mu. Aku mohon. Ya Allah, aku bersyukur dan aku bahagia jika Engkau hadirkan aku di Arafah-Mu. Aku mohon ya Allah. Pertama ya, ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Ampuni dosa anak cucu keturunanku. Ampuni dosa-dosaku. Ampuni dosa kedua orang tuaku. Ampuni dosa anak cucu keturunanku. Selanjutnya sama. Ya Allah, jika Engkau sampaikan aku di Arafah-Mu ya Allah, aku mohon ya Allah, Kau lapangkan kubur kedua orang tuaku yang sudah wafat. Engkau tempatkan mereka di tempat yang mulia. Engkau pertemukan aku kelak dengan mereka di dalam surga-Mu. Nah, silahkan tulis yang sebanyak-banyaknya. Harapan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan andaikan Bapak Ibu berada di Arafah? Bisa? Ya, mulai. Tulis sekitar 15 harapan. 15 harapan. Apa? Kesehatan, kasih sayang, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, apa? Silahkan baca bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan 10 sampai 15 doa. 10 sampai 15 doa. Ya, kita mulai ya. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu dan aku bahagia jika Engkau hadirkan aku di Arafah-Mu. Aku mohon ya Allah, ampuni dosa-dosaku, dosa-dosa kedua orang tuaku, Ayahanda Zainuddin ini, Ibu Hajanah bin Haji Zamin ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku yang sekarang, dosa-dosaku yang terdahulu. Dosa-dosaku yang aku tidak tahu, hanya Engkau yang tahu ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Jadikanlah hamba orang yang soleh, jadikanlah keluarga hamba orang yang soleh dan solehah, jadikanlah anak-anak kami yang soleh dan soleh ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati Deket-deketin. Ya Allah, jika kau bersikap maka kumohon kepadamu, ampunilah kesalahan-kesalahanku, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Rabb. Matikan kami dalam husnul khatimah, pertemukanlah kami dengan orang-orang yang soleh ya Rabb. Kami takut dengan ancaman dan siksaan-Mu ya Allah. Maka kami mohon, haramkanlah jasad kami tersiksa di neraka dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan rahmat dan keridhaan-Mu ya Rabbi. Ya Rabb, kami mohon, pertemukanlah kami dengan kekasih-Mu Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin. Ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang benar, tuntunlah kami dan keluarga kami ke jalan yang penuh keridhaan-Mu dan anugerah-Mu. Tutupilah segala dan semua aib kami ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Deketin lagi. Ya Allah, ya Allah, aku bersyukur dan aku bahagia bila Engkau hadirkan hamba-Mu ini di Arafah. Ampunilah dosa kedua orang tuamu ini, orang tuaku ini ya Allah. Ampunilah dosa hamba-Mu ini, dosa istri, anak-anak kami, mantu-mantu kami, dan cucu-cucu kami ya Allah. Jadikanlah keluarga besar kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami bersama kedua orang tuaku, bersama keluarga besar kami ke dalam surga-Mu ya Allah. Masukkan kami ke dalam surga bersama keluarga besar Al-Hidayah Bina Umat ya Allah. Ya Allah, tambahkan rezeki kami, keluarga besar kami, keluarga besar IMRR menjadi rezeki buat orang-orang di sekitar kami ya Allah. Jadikanlah kami saluran berkah, saluran rezeki pada orang-orang di sekitar kami ya Allah. Ya Allah, jadikan keluarga besar kami saluran berkah untuk keluarga besar pesantren Kumala Lestari, keluarga besar Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah ya Allah. Ya Allah, berikanlah istiqomah kepada guru-guru kami, siswa kami, pengurus kami untuk selalu dekat dengan-Mu ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami ke dalam kasih sayang-Mu. Jadikanlah kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah bersama keluarga besar kami kepada orang-orang yang kami cintai dan Engkau cintai ya Allah. Ya Allah, hanya padamu hamba mohon ridho-Mu, hanya padamu hamba kasih sayang-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kalau Kau izinkan kami masuk ke dalam Arafah-Mu,
Ya Allah, kalau Engkau berikan kami kesempatan untuk masuk ke Arafah-Mu, dan izinkan kami ya Allah untuk Kau himpun kami di Arafah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, maafkan semua kesalahan kami. Jika Engkau berikan kami kesempatan memasuki Arafah-Mu ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, kami bersyukur, kami bahagia ya Allah. Terlalu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, tidak sebanding dengan apa yang kami lakukan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami, maafkan semua kesalahan kami ya Allah. Berkahi kami di sisa-sisa umur kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Sayangi mereka, cintai mereka ya Allah. Jika mereka telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Tempatkan mereka di tempat yang mulia ya Allah, tempat yang penuh limpahan rahmat, cinta dan kasih sayang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, Bapak Ibu, selesai wukuf di Arafah. Ya, selesai wukuf di Arafah, maka setelah itu kita ke Masjidil Haram. Untuk apa kita ke Masjidil Haram? Kita akan melaksanakan tawaf ifadah plus sa'i. Jadi jemaah haji selesai dari Arafah bisa dua. Pertama, bisa ke Mina, persiapan untuk melontar jumrah Aqabah, dan bisa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah plus sa'i. Maka kita memilih ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah plus sa'i. Nah, keluar dari Arafah kita ke Muzdalifah dulu. Ya, ke Muzdalifah lewat tengah malam. Keluar dari Arafah, pelaksanaan sholat maghrib dan isya di Arafah, kemudian kita ke Muzdalifah. Untuk ngapain kita ke Muzdalifah? Untuk mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Ya, bermalam di Muzdalifah. Nah, lewat tengah malam jam 2, jam 1, jam 2 kita mabit di Muzdalifah, kita menuju ke Masjidil Haram. Ada dua, dari Muzdalifah bisa ke Masjidil Haram, bisa langsung ke Mina untuk melontar jumrah. Kita milih kemana? Kita milih ke Masjidil Haram dari Muzdalifah. Jadi jam berapa biasanya jemaah bergerak? Jemaah bergerak itu biasanya selesai sholat maghrib dan isya di Arafah menuju ke Muzdalifah untuk bermalam di Muzdalifah. Dari Muzdalifah, Bapak Ibu bergerak menuju ke Masjidil Haram. Nah, perbanyak apa lagi? Talbiyah. Perbanyak apa? Tasbih, tahmid dan takbir. Mari. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi ingat, dari Arafah, Muzdalifah langsung ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Begitu sampai di Masjidil Haram, ya, sampai di sekitar Masjidil Haram, kita masuk ke dalam masjid, ya. Mari sama-sama, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina Rabbana bisalam wa dakhilna al-jannata darus salam tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana abwaba rahmatika wa fadlik. Masuk ke Masjidil Haram, yang pertama kita lihat tentu adalah Baitullah. Nah, begitu Bapak Ibu melihat Baitullah, melihat Ka'bah, apa doanya? Allahumma zid hazal baita tashrifan ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan ta'ziman wa birran. Kemudian kita mendekat ke sisi Hajar Aswad segaris. Jadi Hajar Aswad itu nanti ditandai dengan garis. Kalau dulu garis, sekarang lampu. Di sebelah sana belakang ada lampu hijau. Segaris, nanti dari Hajar Aswad terlihat ada lampu hijau. Kita mulai tawaf. Ya, kita mulai tawaf. Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka hajjam mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sampai rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai Hajar Aswad. Bismillah, Allahu Akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maqam Ibrahim. Allahumma adkhilna
mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai rukun yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Misalnya selesai putaran ke-7, tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ini filosofi, mengelilingi Ka'bah ya, dengan tasbih. Artinya apa? Pada saat itu kita mengembalikan diri kita berada di zona ilahiyah. Apa itu? Di garis orbitnya Allah. Nah, berarti kita berada pada fitrah kemanusiaan kita. Maka hidup ini tidak boleh menentang kehendak Allah. Hidup ini harus berada di rule aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi manusia taat, menjadi manusia patuh, menjadi manusia yang meninggalkan larangan Allah, itu adalah menjadi keharusan. Maka filosofi apa yang diajarkan oleh tawaf? Andaikan Ka'bah pusat tata surya, maka kitalah planet-planetnya. Andaikan Ka'bah pusaran ombak, makalah kita ombaknya. Andaikan Ka'bah pusat cahaya, maka kitalah cahayanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Maka dalam gerakan tawaf itu apa yang kita mohon ampunan. Jadi dalam gerakan tawaf itu apa yang kita mohon ampunan. Apa yang kita lafazkan tasbih, tahmid, takbir kepada Allah, mengagungkan Allah di atas segala-galanya. Merasakan diri kita fakir di hadapan Allah. Gak ada yang kita sombongkan dengan hidup kita. Bayangkan dalam keadaan berihram, dalam keadaan merasakan mati sebelum mati, dalam keadaan suci bersih, setelah wukuf di Arafah, setelah mabit di Muzdalifah, kita tawaf. Maka pada saat kita melihat rumah Allah, yang kita saksikan adalah kebesaran Allah. Pada saat kita tawaf, kita tunduk kepada Allah, berada di garis orbitnya Allah Subhanahu wa taala. Maka tawaf mendatangkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 7 putaran. Setelah kita tawaf, kita sholat sunnah 2 rakaat di makam Ibrahim. Membangun komitmen kita bahwa kita harus berjuang sebagaimana Ibrahim alaihissalam berjuang. Bapak tauhid. Jadi kewajiban bapak ibu, ya, dari filosofi salat di makam Ibrahim, jadilah Ibrahim. Ya, jadilah Ibrahim. Apa tanggung jawabnya? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umat manusia ke jalan Allah. Mengajak umat manusia kepada keimanan, ketaatan. Kenapa? Yang harus kita ingat perjuangan Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim punya 2 putra dari 2 istri. Yang pertama adalah Ishak, yang kedua adalah Ismail. Dari Ishak lahirlah Yakub, Ayub, Yusuf, Sulaiman, Musa, Isa. Dari Ishak. Ada Yakub di situ. Yakub inisialnya Israel. Maka anak cucu keturunan Yakub disebut dengan Bani Israel. Ini nabi-nabi rasul yang diangkat dari Bani Israel. Dari jalur Nabi Ismail hanya ada 1 nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Makanya Ibrahim alaihissalam Nabiullah ya adalah siapa? Adalah bapak tauhid. Begitu selesai sholat 2 rakaat di maqam Ibrahim, bapak ibu kita bergerak menuju sa'i. Sa'i itu ada 2 bukit. Bukit yang pertama adalah Sofa. Bukit yang kedua adalah Marwah. Maka kita bergerak dari tempat kita berdiri dari maqam Ibrahim tadi, sholat di maqam Ibrahim, kita menuju ke Sofa. Untuk apa? Melaksanakan sa'i. Apa itu sa'i? Apa itu sa'i Bapak Ibu? Sa'i itu adalah ikhtiar. Sa'i itu adalah usaha. Apa yang sedang Bapak Ibu usahakan? Apa yang sedang kita ikhtiarkan? Yang kita ikhtiarkan pertama adalah Sofa, kesucian. Yang kita ikhtiarkan yang kedua adalah Marwah, kehormatan. Jadi hidup ini adalah seperti sa'i, berjuang sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita, sampai kematian kita. Apa yang kita perjuangkan? Bagaimana kita selalu menjadi orang yang suci dan memiliki kehormatan. Karena bukit Sofa itu, Sofa kalau kita buka kamus artinya suci, Marwah artinya kehormatan. Maka filosofi dari sa'i, perjuangan yang tidak ada batas waktu kecuali kematian. Jadi tanggung jawab kita sepulang haji adalah menjaga kemuliaan, kesucian dan kehormatan diri kita. Mari kita sa'i, bergerak menuju Sofa. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di Sofa kita bergerak menuju Marwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ada lampu hijau, 2 lampu hijau. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la a'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bukit Marwah. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sampai di Marwah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, enggak usah dikecup. Turun ke menuju ke Sofa. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lampu hijau, Rabbi ghfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la a'lam innaka antallah al-a'azzu al-akram. Dari sofa turun lagi sampai ke Marwah. Nah, dari Marwah itulah titik terakhir. Setelah putaran ke-7, maka bapak ibu tahallul. Jadi sofa Marwah itu melambangkan kesucian dan kehormatan. Sa'i itu perjuangan. Jadi filosofi dari sa'i memperjuangkan, berusaha, berikhtiar bagaimana kita berada di puncak kesucian dan puncak kehormatan. Tahallul itu apa? Memerdekakan diri. Begitu kita potong rambut, kita buang sifat dengki, sifat iri, sifat sombong, sifat riya. Selesai. Tawaf sudah, sa'i sudah, tahallul sudah. Nah, itulah disebut dengan tahallul awal. Selesai haji kita untuk tahallul awal. Semua larangan ihram boleh dilanggar kecuali hubungan suami istri. Suami istri boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka potong sapi atau potong unta. Nah, setelah itu Bapak Ibu baru melaksanakan yang namanya melontar jumroh Aqobah. Kita ke Mina untuk melontarkan jumroh Aqobah. Satu jumroh untuk mendapatkan tahallul kedua. Ya, bergerak menuju Mina. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Selesai Mina. Itu namanya selesai tahallul 2. Maka semua larangan ihram sempurna boleh dilanggar, termasuk hubungan suami istri. Baru hari-hari kita bermabit di Mina. 10 malam 11 ada di Mina, 11 malam 12 ada di Mina. Kalau mau pulang tanggal 12, kalau mau keluar dari Mina tanggal 12 namanya nafar awal. Kalau mau keluar dari Mina tanggal 13 selesai melontar jumroh namanya nafar sani. Jadi tanggal 11, 12, 13 itu melontar 3 jumroh. Pada tanggal 10 hari nahar kita berkurban. Nah, maka selesailah haji. Jadi haji itu sebetulnya tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 hanya 6 hari haji itu. Nah, kenapa sampai 41 hari? Nah, itulah untuk mengatur manajemen pesawat, manajemen hotel. Jadi haji itu sebenarnya cuma 6 hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dipanggil oleh Allah pergi haji. Ya, takbir, Allah. Terakhir, yang semangat, insya Allah dipanggil oleh Allah untuk menaikkan ibadah umroh dan haji bareng sama Pak Gatot sama Ustaz Nawir. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti berangkat umroh dan hajinya dengan travel Azkiyatur yang notabene bekerja sama dengan Rumah Abu. Dan nanti ada yang mau berangkat umroh, pergi umroh dulu pulang baru nyicil, boleh nggak? Boleh. Karena apa? Sudah berada di bawah fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi sudah ada timnya itu. Kalau yang mau pergi umroh dulu pulang baru nyicil, sudah ada timnya dari Lembaga Keuangan Syariah. Ya. Dan sudah ada orang travel Azkiyatur. Ya, saya termasuk ada di Azkiyatur karena saya sahabat Ustadz Nawir, ya, dan sahabat Pak Gatot.
Sekian dari saya, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.